Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susi Azriel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu hubungan antara nilai-nilai harmoni Konfusianisme dengan kapital budaya di kalangan elit politik Cina. Pembahasan ini saya angkat dari buku yang berjudul Sistem Intrusif dan Kedaulatan karya Arthur Jefferson Maya. Sebuah buku yang membahas dengan sangat rinci tentang bagaimana sistem nilai budaya dan ideologi digunakan sebagai alat politik oleh negara-negara besar, khususnya Cina. Mengapa topik ini menarik? Karena kita sedang membicarakan salah satu peradaban terbesar di dunia yang memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, dan pengaruh global yang terus meningkat. Dalam konteks ini, Konfusianisme menjadi elemen yang sangat penting, bukan hanya sebagai sistem nilai tradisional, tapi juga sebagai kapital budaya yang dimanfaatkan oleh elit politik untuk melegitimasi kekuasaan dan menciptakan stabilitas sosial. Hari ini saya akan mengupas bagaimana nilai-nilai Konfusianisme dihidupkan kembali di Cina, khususnya sejak era Hu Jintao, dan bagaimana nilai-nilai terus berkembang di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Kita juga akan melihat peran cendekiawan dalam memproduksi pengetahuan tentang Konfusianisme yang mendukung narasi besar ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Kita mulai dari dasar. Apa sih itu Konfusianisme? Jadi Konfusianisme itu sebuah sistem filosofis dan etika yang dikembangkan oleh Konfusius atau Kongzi, seorang filsuf besar yang hidup di Cina pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ajarannya lahir dari kegelisahan terhadap kondisi sosial dan politik pada masanya, di mana Cina sedang mengalami kekacauan besar akibat perpecahan antar negara bagian. Konfusius menciptakan sebuah sistem nilai yang menekankan pentingnya harmoni, hierarki sosial, dan tanggung jawab moral bagi semua tatanan sosial dan stabil. Beberapa nilai utama dalam Konfusianisme meliputi Ren atau kebajikan atau cinta kasih terhadap sesama. Lalu ada Li, yaitu tata krama, ritual atau aturan moral. Yang ketiga ada Xiao, yaitu kesalehan terhadap orang tua dan leluhur. Dan ada Yi, yaitu keadilan dan kebenaran moral. Dan yang terakhir ada Zong, yaitu loyalitas kepada pemimpin atau negara. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi tatanan sosial dan politik di Cina selama ribuan tahun. Dalam ajaran Konfusianisme, setiap individu memiliki peran tertentu dalam masyarakat, dan stabilitas hanya dapat tercipta jika semua orang menjalankan peran mereka dengan baik. Sejak masa dinasti Han tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, Konfusianisme diadopsi sebagai ideologi resmi negara. Ajaran ini menjadi panduan dalam pemerintahan, pendidikan, hingga hubungan antar individu. Pemimpin dianggap sebagai bapak rakyat yang harus memimpin dengan kebajikan, sementara rakyat diharapkan untuk menunjukkan loyalitas dan ketaatan. Namun, posisi Konfusianisme mulai goyah ketika Cina memasuki era modern. Pada abad ke-20, revolusi sosialis yang dipimpin oleh Mao Zedong membawa perubahan besar dalam ideologi negara. Mao memandang Konfusianisme sebagai simbol feodalisme, ketertinggalan, dan penghambat kemajuan revolusi. Ia menggantinya dengan Marxisme-Leninisme yang menekankan kesetaraan kelas dan perjuangan melawan hierarki sosial. Kampanye revolusi kebudayaan pada tahun 1996 sampai 1976 adalah puncak dari penolakan terhadap nilai-nilai tradisional, termasuk Konfusianisme. Selama periode ini, banyak buku dan simbol-simbol Konfusianisme dihancurkan dan pengajaran-ajaran Konfusianisme dilarang. Namun, meskipun secara resmi ditolak, nilai-nilai Konfusianisme seperti loyalitas, tanggung jawab, dan harmoni tetap hidup dalam budaya masyarakat Cina.
Setelah masa revolusi kebudayaan berakhir, Cina memasuki era modernisasi dan globalisasi. Di era Hu Jintao yang menjabat sebagai presiden dari tahun 2002 hingga 2012, Konfusianisme mulai dihidupkan kembali sebagai landasan moral bagi masyarakat. Hu Jintao menyadari bahwa modernisasi membawa dampak negatif seperti meningkatnya individualisme, ketimpangan sosial, dan krisis moral. Untuk menghadapi tantangan ini, ia memandang Konfusianisme sebagai solusi untuk membangun kembali identitas nasional dan menciptakan stabilitas sosial. Dalam pidato-pidatonya, Hu Jintao sering menekankan pentingnya harmoni sosial yang merupakan inti dari ajaran Konfusius. Nilai-nilai Konfusianisme mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan negara seperti pendidikan moral, yaitu nilai-nilai tradisional diajarkan kembali di sekolah-sekolah. Yang kedua, promosi budaya, yaitu pemerintah mempromosikan seni, sastra, dan tradisi yang berakar pada Konfusianisme. Dan yang terakhir, melalui diplomasi internasional. Nilai-nilai kebijakan seperti harmoni dan kerjasama digunakan sebagai dasar dalam hubungan luar negeri Cina. Zhong Bijian, seorang ahli strategi dan penasihat politik era Hu Jintao, berperan besar dalam mempromosikan Konfusianisme sebagai dasar kebijakan negara. Zheng mendeklarasikan bahwa kebangkitan Cina di abad ke-21 harus didasarkan pada nilai-nilai Konfusianisme. Ia memperkenalkan konsep seperti Husin atau kepercayaan bersama, lalu Huli atau manfaat bersama, lalu Pingdeng atau kesetaraan suara terlepas dari perbedaan kekayaan dan kekuasaan. Lalu yang terakhir ada Xizhu, kerjasama untuk menciptakan perdamaian. Konsep-konsep ini menjadi dasar dalam kebijakan domestik di internasional Cina, termasuk inisiatif besar seperti Belt and Road Initiative atau BRI. Ketika Xi Jinping menjabat sebagai presiden pada tahun 2013, ia melanjutkan kebijakan pendahulunya dengan memberikan perhatian lebih besar pada nilai-nilai Konfusianisme. Xi bahkan menyebutkan Konfusius sebagai mentor spiritual bagi bangsa Cina. Di bawah kepemimpinan Xi, Konfusianisme digunakan untuk mendukung narasi besar, kebangkitan besar bagi bangsa Cina, atau The Great Rejuvenation of the Chinese Nation. Narasi ini menggambarkan Cina sebagai bangsa yang kuat, bermoral, dan harmonis. Xi juga menggunakan nilai-nilai ini untuk mendukung kebijakan anti korupsi dan reformasi birokrasi. Selain elit politik, cendekiawan juga memainkan peran penting dalam kebangkitan Konfusianisme. Misalnya, Martin Stuart Fox, ia menyoroti pentingnya hierarki sosial dalam ajaran Konfusius. Lalu ada Tan Siseng dan Amitav Acharya, ia menyoroti relevansi Konfusianisme dalam menciptakan perdamaian global. Dan ada Na Shen, ia mengamati bagaimana Konfusianisme telah menjadi bagian yang melekat secara de facto dalam budaya masyarakat Cina. Produksi pengetahuan ini mendukung kebijakan pemerintah dan memperkuat posisi Konfusianisme sebagai kapital budaya. Konfusianisme bukan hanya sistem nilai, tapi juga kapital budaya yang memberikan legitimasi kepada elit politik Cina. Nilai-nilai ini memungkinkan Cina untuk menciptakan stabilitas sosial dalam negeri dan proyeksi citra positif di luar negeri. Jadi kesimpulannya, Konfusianisme telah melalui perjalanan yang panjang dalam sejarah Cina, dari masa kejayaannya di era dinasti Han, penolakannya di era Mao Zedong, hingga kebangkitannya kembali di era modern. Sebagai ajaran yang menekankan harmoni, hierarki, dan tanggung jawab, Konfusianisme tetap relevan dan membentuk tatanan sosial politik di Cina. Berikut ada cuplikan-cuplikan saat bedah buku berlangsung pada tanggal 10 Desember hari Selasa 2024. 2023, sistem inklusif dari 2015 sampai 2023. Nah, sedangkan kalau Amerika Serikat dan prinsip kebenaran
adalah genealogi terorisme. Itu adalah satu rangkaian yang kedua ini merupakan kedaulatan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia sekarang. Nah, kalau kita lihat di data isi, kita akan lihat beberapa keywords yang ada. Yang pertama adalah Pak Agung menyampaikan bahwa adanya pemahaman tentang konstitusi berhubungan dengan kedaulatan kekuasaan. Yang kedua kemudian wilayah yang diinkluder adalah Asia Tenggara. Indikasinya adalah Laut Cina Selatan. Siapa saja diinkluder, yaitu ada 3 negara, Amerika Serikat, China, dan Australia. Ini adalah pemikiran daripada buku Pak Agung. Nah, kita lihat juga kemudian, nah ini ada hal yang baru yang saya dapatkan. Terus terang, saya melihat bahwa penulis ini setelah dia bicara indeks, dia naik ke filosofi, dia ke falsafati. Mengapa ada inklusif? Mengapa tidak damai? Yang menarik adalah halaman 92 sampai 23, Pak Agung menyampaikan adanya kapital Konfusianisme. Kemudian ada Australia dan India. ASEAN Plus 8 ada Rusia dan Amerika. Jadi itu sebetulnya by system. Nanti Pak Reonan dari Kempu sangat paham sekali bahwa itu sistemnya untuk ASEAN ini tidak hanya Amerika, Australia, China. Ini ada 8 negara sebetulnya. Dan buku ini sangat canggih sekali, teruskan menjadi 3 bagus sekali. Pulau Cina Selatan. Di mana negara ini, negara Amerika Serikat, China, Australia masuk ke Asia Tenggara mengganggu itu. Tetapi anehnya, yaitu di Asia Tenggara ini ada beberapa hal yang sifatnya sensitif, ada konflik bilateral, trilateral. Dan sampai detik ini, pagi ini kita bertemu di ruangan ini tidak ada perang terbuka. Nah, inilah ending. Jadi happy ending di buku ini adalah why there's no war in Southeast Asia region. Kenapa katanya? Hal yang sifatnya khas Indonesia itu ada di Australia kan semua. Padi yang organik ada di Australia semua. Cuma diambil. Dan 25 di buku di Australia dia ada lumbung pangan di Asia Pasifik. Kita kelaparan, dia banyak makan. Kemudian juga kita lihat berikutnya yaitu China dan Amerika Serikat. Ada hegemonic rivalry in Southeast Asia region. Di mahkamah internasional, China bilang hegemonic, namanya BPK ini. Kenapa? Ya cara Inggris, Malvinas dicaplok, Amerika invasi Irak. Sampai detik ini nggak ada yang ini kan kayak kenapa saya mencaplok saya sekarang dari ribut. Apa yang terjadi secara Filipina sama China ada peaceful development. China dengan Vietnam banyak sekali industri itu di pinggir-pinggiran pantai itu. Indonesia juga secara pelan-pelan masuk ke sana. Nah, Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.